dengan hormat mengantar Raja Neraka pergi. Ayo, membungkuk. Mana rasanya? Kau wanita tua sialan. Makan. Chen Tiancheng. Apakah itu enak? Xiaoke, saya mohon, tolong jangan sentuh makam ayahmu. Oke. Apa dia pantas menjadi ayahku? Bagaimanapun Anda adalah menantu keluarga Chu kami. Anda menyebabkan kematian orang tua itu. Apakah itu belum cukup? Sekarang Anda bahkan membawa orang luar untuk menggali situs makam. Apa sebenarnya yang kalian lakukan ini? Wanita tua, buka lebar-lebar mata anjingmu itu dan lihat dengan jelas. Saat ini aku adalah tuan muda kedua. Orangnya Tuan Muda Chen. Anakmu itu yang dipenjara. Apa dia pantas? Kalian semua, putraku tidak akan membiarkan kalian lolos. Aku akan melawan kalian semua. Melawan? Dengan apa kau akan melawan? Balaskan dendamnya. Aku menunggu. Sampah macam apa ini? Kau wanita tua sialan. Aku sarankan kau cepat pergi dari sini. Tanah ini sudah diberikan kepada keluarga Chen untuk membangun gedung bertingkat. Jika kau terus menjaga makam ini, maka aku tidak bisa menjamin bahwa yang dikubur di sini nanti bukan dirimu. Akan kukabulkan permintaanmu, nenek tua. Aku hanya menunggu kata-kata itu. Pengawal, kubur mereka. Cepatlah. Bergerak cepat. Berhenti. Ibu bangun. Ibu merindukanmu. Ibu, aku minta maaf. Putramu telah menyebabkanmu penderitaan. Su Xiaoke. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bukankah kau masih di penjara? Bagaimana kau bisa keluar? Apa yang terjadi? Ini sangat jelas. Tidak bisakah kau lihat istrimu? Sekarang, dia adalah wanitaku sekarang. Aku dengar. Ketika kalian berdua menikah, dia bahkan tidak mengizinkanmu menyentuh tangannya. Kau bahkan tidak pernah menyentuhnya. Kau ditangkap tepat setelah itu, bukan? Sayang sekali. Namun, rasa dari wanitamu benar-benar luar biasa. Tuan muda kedua, hentikan. Dasar wanita keji. Keluarga Chuku memperlakukanmu dengan baik. Beraninya kamu mengkhianatiku. Aku membenci. Kau pikir kau pantas? Jika bukan karena fakta bahwa saat itu, mengingat keluarga Chumu masih memiliki beberapa aset, kau pikir aku akan menikahimu. Namun saat ini, keluarga Chu juga menjadi sasaran keluarga Chen. Sudah dibeli. Aku sarankan kau harus segera membawa ibumu dan segera angkat kaki dari Tian Cheng. Kalau tidak, keluarga Chen kami tidak akan melepaskanmu. Benar, kubur ketiga anggota keluarga mereka, tepat di sini. Makan suaminya Chu Yun. Ayah sudah meninggal. Ibu, apa yang terjadi? Dia membunuh ayahmu. Ibu bangunlah. Ada tontonan lain yang bisa dilihat. Dia benar-benar tidak bisa menahan tekanan. Su Xiaoke, apa kamu ingin mati? Jadi kenapa? Pacarku adalah tuan muda kedua keluarga Chen. Jika kau berani menyinggungku, apa kau tahu apa nasibmu nanti? Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kamu membunuh ayahku, menyiksa ibuku. Apa kamu tahu bagaimana nasibmu nanti? Jika kau punya nyali, bunuh aku. Ini tidak akan membunuhku. Apa kau percaya padaku? Aku akan mengirimmu kembali untuk makan makanan penjara. Jika keluarga Chen berani menyentuh kami, orang-orang dari keluarga Chu, maka aku akan menjadikanmu contoh terlebih dahulu. Itu adalah keluarga Chen. Keluarga Chen lah yang mencelakai ayahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Su Xiaoke, karena kamu bersama keluarga Chen, bermain-main bersama. Lalu mengapa kamu saat itu, kau rela pertaruhkan nyawa demi selamatkanku? Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong padaku, aku akan memastikan kamu dan mereka ditinggalkan telanjang di padang belantara. Akan kuberitahu. Saat itu orang yang adalah adik perempuanku Sukiki, kakek berpikir keluarga Chumu memiliki terlalu banyak aset. Berbohong saja dan katakan bahwa aku menyelamatkanmu. Apa? Di mana Sukiki sekarang? Dia awalnya akan disyarat untuk dijual kepada keluarga Chen. Tetapi karena dia menyelamatkanmu, keluarga Chen menolaknya. Besok pagi, dia mungkin akan disyarat untuk dilelang. Sampah kenyang. Keluarga Chen lagi. Ibu, Meilam, cari beberapa orang dan jaga ibuku baik-baik. Lalu segera kirim orang ke keluarga Chen. Hari ini aku akan membuat keluarga Chen benar-benar lenyap dari Tian Cheng. Ayo. Cepatlah. Permisi semuanya. Dan selanjutnya, lelang kita Chen Yan, tuan muda tertua keluarga Chen Tian Cheng, telah memasuki Sukiki cucu angkat keluarga Su. tahap paling krusial.
Berlutut. Berlutut. Tuan Muda Chen, memperlakukan seorang wanita cantik seperti ini terlalu brutal. Seperti yang diharapkan dari putri angkat keluarga Su. Dia memiliki kecantikan yang menakjubkan, sayangnya dia tidak lagi murni. Kalau tidak, aku akan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk merasakan sesuatu yang baru. Dengan kecantikan ini saja, membelinya kembali dan mengikatnya di rumah sudah cukup untuk memuaskan mata. Memikirkannya saja sudah terasa hebat. Sukiki, aku tidak menyangka kau begitu populer. Itu membuatku hampir terlalu malu untuk bergerak. Chen Nian, kau berjanji padaku bahwa selama aku patuh mendengarkanmu, kau akan melepaskan Bibi Shaoli dan makam paman. Kenapa? Hubungan apa yang dimiliki orang tuanya denganmu? Apa hubungannya dengan apapun? Jangan bilang, dialah yang mengambil. Bukan urusanmu. Aku apa peduliku untuk mengurusnya? Biar ku beritahu ini, adik laki-lakuku sudah pergi ke pemakaman. Mungkin orang tuanya itu sudah meledak berkeping-keping. Chen Nian, kau berbohong padaku. Kau tidak tahu malu. Minggir. Ayo semuanya. Meskipun dia tidak lagi suci. Tapi, setelah beberapa pelatihan olehku, membelinya kembali untuk menjadi wanita simpanan, masih lebih dari cukup, semuanya. Sekarang, tawaran awal sekarang adalah dimulai dari 1 sen. Aku membencinya Chen Nian, kau tidak tahu malu. Kau pelacur murahan sialan. Tuan Muda Chen. Jika kau memukul wajahnya, dia akan kehilangan nilainya. Aku menawar 500.000. Aku suka pelacur murahan ini. 1 juta? Aku menawar 2 juta. Jangan ada yang mencoba merebutnya dariku. Aku menawar 100 juta. Kau ini apa-apaan? Apa kau di sini untuk membuat masalah? Ipar, Kiki, jangan takut. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk hidup. Lepaskan Kiki. Aku akan mengampuni nyawamu. Siapa yang kukira tadi? Jadi ini dia yang di hari pernikahannya. Chuyan yang ditangkap dan dikirim ke penjara. Ada apa? Kau mantan narapidana. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara di depanku? Kukira itu adalah tuan muda kaya. Hanya 100 juta milikmu. Aku takut. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan sepeser pun. Kau terlihat cukup tampan sih. Kenapa kau tidak mempertimbangkannya? Aku akan membeli iparmu. Dan kita bertiga bisa bersenang-senang bersama. Kau mencari mati. Chuyan, jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera enyah dari sini. Bagaimanapun keluarga Chumu sudah diakuisisi oleh keluarga Chenku. Sekarang kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyemir sepatuku. Adapun dia, biarkan aku dengan layak bersenang-senang. Binatang. Kiki, kau baik-baik saja. Ipar, seharusnya kau tidak datang. Bibi masih ada di tangan mereka. Kiki, jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyakitimu. Kau ini apa-apaan? Beraninya kau melayangkan tangan padaku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh kakakku membawa kepala ibumu untuk menemuiku. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Tuan Muda Chen. Kiki, bangunlah. Dia tidak pantas kau sujud padanya. Ipar, tapi itu ibumu sendiri. Mari kita memohon bersama-sama kepada Tuan Muda Chen. Mungkin dia akan melepaskannya. Kiki, tenang saja. Ibuku sudah diselamatkan olehku. Yang seharusnya berlutut dan memohon ampun, seharusnya dia. Sekarang kau hanya membual, tanpa bahkan menyiapkan draft. Kakakku hari ini secara pribadi memimpin sekelompok orang untuk meratakan kuburan keluargamu. Aku sekarang akan memberimu kesempatan. Jilat sepatuku sampai bersih, bukan hanya milikku. Termasuk sepatu semua orang yang masih duduk di sini. Mungkin aku bisa mempertimbangkan mengampuni nyawa kalian. Kau bicara tentang Chen Yin kan? Dia sudah pergi lebih dulu hari ini untuk menemani ayahku. Jika kau terus menimbulkan kekejian seperti itu, aku tidak keberatan membuat kalian semua ikut menemaninya. Apakah kau mengatakan kau membunuh kakakku? Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Aku tertawa terbahak-bahak, air mata hampir mengalir keluar. Kau menghabiskan beberapa tahun di penjara, dan sekarang kau pikir kau jagoan. Begitukah? Apakah kau kesal karena kakakku tidur dengan istrimu, sehingga kau datang ke sini hanya untuk bicara besar? Diam. Status apa yang dimiliki keluarga Chen kami? Jika kau berani menyentuh kakakku, satu jari, aku akan apa-apaan memusnahkan keluarga Chumu, termasuk keluarga Su. Aku akan memastikan kalian semua menghilang dari Tiancheng. Hanya keluarga Chen. Apa artinya dirimu? Menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut.
Kau. Chuyan cukup. Kiki, percayalah padaku. Aku selalu berpikir bahwa selama kau di penjara, kau sudah bertobat beberapa tahun terakhir. Aku tak menyangka kau makin tak peka. Dan kau malah menggunakan nyawa Bibi sebagai lelucon. Aku benar-benar menyesal telah menyelamatkanmu saat itu. Aku. Jadi begitu rupanya, adik istrimu. Kau apa-apaan tidur dengannya juga. Bahkan aku seorang mesum. Menganggapmu sangat mesum. Kau percaya aku bisa merobek mulutmu? Kau hanya bisa sombong untuk saat ini. Aku pernah membuatmu di penjara sekali. Aku juga punya kekuatan untuk membuatmu di penjara kedua kalinya. Seharusnya aku sudah menduga sejak lama bahwa insiden saat itu dilakukan olehmu. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ipar, kau benar-benar tidak seharusnya menyinggung keluarga Chen lagi. Keluarga Chen benar-benar akan mengambil tindakan terhadapmu. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku akan meninggalkanmu sepasang kaki yang utuh, dan kemudian mengirimmu ke penjara. Inilah nasib bocah sepertimu yang menyinggung keluarga Chen kami. Serang. Jangan. Tuan muda Chen ini gawat. Tuan muda kedua telah dibunuh oleh seseorang. Apel, sialan kau. Kau yang bermarga Chu. Kau punya banyak nyali. Kau berani membunuh bahkan adikku. Aku sudah memberitahumu barusan. Itu salahmu sendiri karena tidak percaya padaku. Orang-orang, tangkap kedua orang ini dan habisi mereka berdua. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Ya, Ipar, kau pergi duluan. Jangan khawatirkan aku. Jangan takut, karena mereka terburu-buru menuju kematian mereka sendiri. Maka jangan salahkan aku, karena bersikap kejam. Tidak, Kiki, kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Jangan takut aku di sini. Ayo pergi. berhenti. Kau pikir kau bisa pergi setelah berkelahi? Bangun, kapung mereka. Mereka yang tidak ingin mati, menyingkirlah untukku. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menyingkir. Aku akan memberikan 5 juta kepada setiap orang. Dengan aku di sini, siapa yang berani bergerak? Tidak perlu basa-basi. Aku menyerahkan tempat ini padamu. Nona Kiki, apa yang sedang terjadi? Bantu aku memberitahu Mutua untuk segera datang untuk mengobati Kiki. Ya, Kalian tidak diizinkan pergi. kau bajingan. Kau ini makhluk macam apa? Dan berani berbicara kepada tentara naga kekaisaran dengan cara yang begitu keras. Tentara Naga Kekaisaran. Mungkinkah kau adalah wakil jenderal utama Tentara Naga Kekaisaran, Tuan Meilang? Anggap dirimu memiliki sedikit kebijaksanaan. Bagaimana seharusnya orang-orang ini ditangani? Mereka berani melelang wanitaku. Singkirkan mereka semua. Ya, Tuan Muda Chu, mohon ampuni nyawaku. Tuan Muda Chu, ampuni nyawaku. Tuan Muda Chu, mohon ampuni hidupku yang hina ini. Maukah kau? Hidupmu yang menyedihkan. Aku akan selamatkan sementara. Itu akan berguna nanti. Terima kasih Tuan Muda Chu. Terima kasih Tuan Muda Chu. Terima kasih Tuan Muda Chu, karena telah mengampuni nyawaku. Terima kasih. sudahlah. Kali ini, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Terima kasih Tuan Meilan. Terima kasih Tuan Meilan. Bolehkah aku bertanya, mengapa kau ingin membantu Cuyan itu? Apakah Cuyan seseorang yang diizinkan untuk kau sapa? Hamba yang rendah hati ini mengetahui kesalahannya. Hamba yang rendah hati ini mengetahui kesalahannya. Sebaiknya aku memberitahumu. Kau memprovokasi Tuan Raja Neraka. Tuan Raja Neraka telah menyukai Kiki. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Ayo pergi. Cuyan, kau punya nyali besar. Anggap saja kau beruntung kali ini. Aku pasti akan membuatmu The film was translated membayar hutang and darat dengan darat. narrated by M Media. Motua, kenapa dia belum bangun juga? Tuan Raja Neraka tidak perlu khawatir. Motua tabib kekaisaran tentara naga kekaisaran. Nona Su, dia hanya terlalu lelah. Ditambah dengan luka-lukanya. Itulah mengapa dia bangun sedikit terlambat. Terima kasih Motua. Tuan Raja Neraka, Anda terlalu baik. Benar, ibumu juga sudah melewati masa kritis. Dan dia memintaku memberikan ini kepadamu. Apa ini? Keluarga Chu, meskipun mereka dirugikan oleh keluarga Chen, tapi 1 miliar ini ditinggalkan sebelum ayahmu dibunuh. Yang tersisa, ibumu berkata bahwa kamu harus menjaga baik-baik Nona Su Kiki. Selama bertahun-tahun, Nona Su Kiki lah yang merawat ibumu. Bagus. Aku tahu. Aku pasti akan dengan baik menjaganya. Ipar, Kiki, Ipar, kau sudah bangun. Ipar cepat pergi. Keluarga Chen tidak akan melepaskanmu. Keluarga Chen sudah menerima balasan. Chen Yan membunuh semua orang di klub itu dan sedang diburu di seluruh kota. Keluarga Chen sekarang juga diambang kebangkrutan dan tidak bisa melindunginya lagi. Jangan khawatir. Apa? Mengapa Chen Lian melakukan ini? Itu tidak seharusnya benar. Ipar, katakan padaku. Masalah ini, apakah ini dilakukan olehmu?
Ipar, Chen Nian pantas mati. Tapi jika itu melibatkanmu, dan kau kembali ke penjara. Kiki, jangan terlalu memikirkan hal-hal. Bagaimana mungkin itu aku? Ini adalah Motua. Dia tidak tahan dengan tindakan Chen Nian. Hari itu Motualah yang menyelamatkan kita berdua. Kau adalah anggota dari tentara naga kekaisaran. Kaulah yang menyelamatkanku. Ya, sepertinya tidak juga. Ya, orang tua inilah yang menyelamatkanmu. Tentara naga kekaisaran yang bertindak. Kalau begitu tidak apa-apa. Kali ini, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami tetua. Di masa depan, jika ada sesuatu yang kau butuhkan bantuan, kami pasti tidak akan menolak bahkan jika itu berarti kematian. Kau serius dengan ucapanmu? Kau bisa membantu apapun. Aku hanya bercanda. Hanya bercanda. Kakek tua kecil ini hanya ingin mengambil keuntungan dariku. Ipar, mengapa kau tidak cepat memberinya? Ucapkan terima kasih. Tidak. Kau terlalu memujiku. Ini terlalu berlebihan. Nona Su, jika ada yang kau butuhkan bantuannya, hubungi aku kapan saja. Aku akan pergi sekarang. Sangat menakutkan. Terlalu menakutkan. Mengapa dia pergi begitu saja? Dia mungkin punya urusan mendesak. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Apa bagusnya? Meskipun aku juga tidak tahu bagaimana kau berhasil terhubung dengan tentara naga kekaisaran. Tapi kau harus menjaga hubungan ini dengan baik. Ya, apapun yang kau katakan benar. Ipar, kau berdiri terlalu dekat. Apa kau tidak menyukaiku? Kau adalah iparku. Bisakah kau berhenti memanggilku ipar? Susiao Ke dan aku sudah tidak punya hubungan apapun. Dulu yang kucintai jelas adalah kau. Masalah dari waktu itu. Kau tahu segalanya tentang itu. Orang yang seharusnya kunikahi saat itu bukanlah Susiao Ke. Seharusnya itu adalah kau. Tapi itu adalah niat kakek. Aku hanyalah anak angkat. Apa salahnya menjadi anak angkat? Mulai sekarang, biar kulihat siapa yang berani mengganggumu. Kau dan kakakmu masih memiliki kontrak pernikahan. Jangan khawatir. Jangan terlalu memikirkan hal-hal. Beristirahatlah dengan baik. Apa yang kau katakan? Tuan Tua Su, kepala keluarga Su. Sampai itu Chuyan, membunuh tuan muda kedua keluarga Chen. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Chuyan sudah kembali sekarang. Dia pasti tahu bahwa kita bekerja sama dengan keluarga Chen, mencaplok keluarga Chu. Bagaimana jika dia datang mencari kita untuk membalas dendam? Kakek, Dia tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Dia membunuh Chen Ying. Bisakah keluarga Chen melepaskannya? Ini bagus. Keluarga Su kita tidak perlu repot-repot. tapi kakek ini, Kakak. Su Pei sang cucu tertua keluarga Su. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sesuatu terjadi pada keluarga Chen. Jangan panik, bicara pelan-pelan. Chen Nian tuan muda tertul dari keluarga Chen. Karena dia berada di klub dan membunuh lebih dari selusin orang. Sekarang sedang diburu di mana-mana. Bagaimana ini mungkin? Chuyan pasti melakukannya. Dia kembali untuk mencari kita, untuk balas dendam. Apa hubungannya ini dengan Chuyan? Cukup. Chuyan tidak mungkin melakukannya. Samba The itu film was tidak punya translated kemampuan seperti and itu. narrated Apakah aku by punya M kemampuan Media. atau tidak? Kau akan tahu jika kau mencobaku. Kakak, selamatkan aku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Membunuh tuan muda kedua Chen. Itu dia. Apel, kau membunuh tuan muda kedua Chen. Dia akan mengubur ibuku hidup-hidup. Bukankah dia harus dibunuh? Kau benar-benar punya nyali besar. Kau ingin mati. Tapi jangan seret keluarga Su kami bersamamu. Su Kiki, jangan lupa kau adalah anggota keluarga Su. Kemari. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Sampah sialan itu berani memukulku. Pengawal, patahkan kakinya. Lemparkan dia keluar. Kau berani. Cukup. Chuyan, masalah yang menyangkut dua saudara keluarga Chen. Apakah itu perbuatanmu? Bagaimana jika memang begitu? Itu bukan dia. Dia dari tentara naga kekaisaran. Mereka sudah lama ingin berurusan dengan keluarga Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan ipar. Kiki, Jika kau ingin bersamaku, maka jangan menyinggung kakek. Jika kakek tidak setuju, aku tidak akan bisa meninggalkan keluarga Su. baiklah. Aku mengerti. Tentara naga kekaisaran. Mungkinkah mereka mengatakan yang sebenarnya? Riven, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Kakak, aku dengar Dewa Raja Neraka telah menyukai Su Kiki, Chen Nian, dan mereka yang melelang. Su Kiki, semuanya sudah dibereskan. Apa? Raja neraka menyukai Su Kiki. Bagaimana ini mungkin? Kau seorang putri angkat, lebih rendah dariku dalam segala hal. Mengapa Raja neraka harus menyukaimu? Kurasa kau pasti menggunakan semacam trik tercela dan keji. Aku tidak. Dalam hal menjadi keji dan hina, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dirimu Susiao Ke. Kau, Keluarga Chen, setelah bertahun-tahun lakukan banyak kejahatan, dia telah diurus. Ini juga balasan. Kiki, kamu juga anggota keluarga Su. Keluarga Chen menggunakan investasi untuk mengancam keluarga Su. Itulah mengapa kami menyerahkanmu. Kami dan keluarga Chu merusak hubungan baik kami. Bukankah begitu?
benar-benar rubah tua. Dia mengalihkan semua kesalahan kepada keluarga Chen. Apa yang kakek katakan itu benar. Karena memang begitu. Kami berutang budi pada keluarga Chu. Ini 1 juta. Kau membutuhkannya karena kau baru saja keluar dari penjara. Aku datang ke sini hari ini untuk menandatangani perjanjian cerai dengan Su Xiaoka dan kemudian membawa Kiki pergi. Apa yang kau bicarakan? Hanya sampah sepertimu. Berani menyebut perceraian kepada keluarga Su. Kau ini siapa? Chu Yan, kamu adalah orang yang cerdas. Kiki saat ini orang Raja Neraka. Kau The tidak film akan was sebodoh itu translated and untuk menentang narrated Raja by Neraka M kan? Media. Ipar, mengapa kita tidak memikirkan solusi lain? Jangan takut. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, aku akan tetap membawanya pergi. Kau sangat keras kepala dan kurang ajar. Mungkinkah kau bahkan pemakaman ayahmu tidak menginginkan tempat? Apakah kau mengancamku? Perjanjian cerai dan akta tanah bisa dibawa pergi. Su Kiki harus tetap tinggal. Aku bisa memberimu 5 juta. Itu bisa memastikan bahwa kamu hidup nyaman selama sisa hidupmu. Bagaimana? Aku tidak setuju. Kau tidak setuju. Kenapa? Apakah kau tidak takut mati? Bagaimanapun sekarang setelah tuan muda kedua Chen meninggal, tidak ada yang berani menginginkanku juga. Jika kau ingin bercerai baiklah, serahkan 1 miliar itu. Kau yang tak diinginkan, sampah tak berguna, dan kau berani memintaku untuk 1 miliar ini. 1 miliar apa? Kakek, kau pasti belum tahu kan? Tuan muda kedua Chen sudah tahu sejak lama bahwa wanita tua itu memiliki 1 miliar yang disimpan untuknya. Aku awalnya berpikir, setelah wanita tua itu mati dan dia kembali ke penjara, 1 miliar itu akan menjadi milikku kakek. Chu Yan, apa yang baru saja aku katakan masih berlaku. Kau bisa membawa Kiki, tapi kau harus menunjukkan 1 miliar itu, lalu berlutut dan berterima kasih kepada keluarga Su. Perjanjian cerai, akta tanah, kamu juga bisa bawa pergi. Angan-angan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena Su Kiki wanita keji itu, bagaimana investasi yang diberikan keluarga Chen kepada kita bisa sia-sia? Aku bersikap sangat murah hati kepadamu. Sebaiknya kau bersikap masuk akal. Kau tidak mau kuburan ayahmu digali. Su Kiki menjadi selamanya dibenci oleh orang lain. Seorang simpanan. Hari ini aku benar-benar telah menyaksikan tentang ketidakmaluan dari kepala keluarga Su. Apakah kau tidak takut mendatangkan pembalasan? Apakah kami mendapat balasan atau tidak? Bukan urusanmu. Berikan 1 miliar itu padaku. Keluarkan. Ipar, mengapa kita lupakan saja? Itu ditinggalkan untukmu oleh paman. Satu miliar itu tidak memiliki kata sandi. Ipar, Itu hanya 1 miliar. Berikan saja kepada mereka. Remer, aku masih seekor belalang sembang. Biar ku beritahu, berpura-pura kaya bukan sesuatu yang semua orang layak lakukan. Cepatlah dan berlutut dan minta maaf. uang kakak kau sudah mengambilnya. Mengenai berlutut, mari kita lupakan saja. Tidak mau berlutut. Kalau begitu jangan pernah berpikir untuk mengambil perjanjian cerai dan akta tanah. Kalau begitu aku akan berlutut untuk iparku. Kiki, The film mereka was tidak pantas kau sujud. translated and Aku harap kau narrated by menepati M janjimu. Media. Jika tidak, aku akan menghancurkan keluarga Su. Jangan. Ayolah. Bagaimana? Bukankah kau sangat sombong tadi? Bukankah kau masih berlutut dengan patul di hadapanku sekarang? Biar ku beritahu sesuatu. Sepotong sampah. Jangan bertingkah kuat di depanku. Terima kasih atas kebaikan Tuan Tua Su. Tapi kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatmu berlutut memohon mengembalikan 1 miliar padaku. Kakak, kau biarkan sampah itu membawa Kiki pergi. Ketika saatnya tiba, jika Raja Neraka datang mencari masalah, apa yang harus kita lakukan? Kakak, mengapa kau begitu cemas? Karena dia bisa membawanya pergi. Aku juga bisa membawanya kembali. Ketika saatnya tiba, kita akan mengirimnya ke ranjang Raja Neraka. Raja Neraka tentu saja akan. Kakakku masih bijaksana dalam pertimbangannya. Kau memang yang paling cerdik. Kita tidak boleh menyakiti Kiki. Ingat ini. Itu wajar kakak. Sukike, lihat saja aku menghancurkanmu. Kiki, mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Ipar. Ciuyan, terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tunggu sampai aku menyelesaikan masa sibuk ini. Aku pasti akan memberimu pernikahan akbar. Tapi, Raja Neraka yang mereka sebutkan. Itu salah. Aku tidak tahu. Raja Neraka sama sekali. Mungkin juga istriku.
terlalu cantik. Bahkan Raja Neraka pun terpikat padamu. Pandai bicara. Selama periode waktu ini, cobalah untuk tidak meninggalkan villa ini. Mau tua meminjamkan rumah ini kepadaku. Kau di sini, dan itu masih sangat aman. Bagaimana denganmu? Jangan khawatir, ada beberapa hal yang harus aku tangani sendiri. Hati-hati, aku percaya padamu. Halo, Tuan Raja Neraka, Shusioka dan Chanian telah melakukan kontak. Mereka kemungkinan berencana untuk bergerak melawanmu. aku tadinya ingin mempertahankan keluarga Su selama beberapa hari lagi. Sepertinya sekarang tidak perlu lagi. Pergi dan lepaskan Cobra dari penjara kunci naga. Suruh dia menjaga Kiki secara pribadi. Raja Neraka, Cobra adalah seorang pembunuh yang tak termaafkan. Jika dia melarikan diri maka Jangan khawatir, dengan aku di sini, dia tidak akan berani bertindak sembrono. Kecuali dia berada di penjara kunci naga. Sementara dia tak dapat hukuman cukup. Halo, Kiki, datanglah. Kedai kopi Kemouxiang. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Ada apa? Tidak bisakah kau mengatakannya lewat telepon? Tidak nyaman membicarakannya lewat telepon. Ini tentang Cuyan masalah hidup dan mati. Situasinya mendesak. Terserah padamu mau datang atau tidak. Baiklah, tunggu aku di sana. Bagus, ingatlah untuk datang sendirian. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakan apapun. Kiki. Tuanku Raja Neraka, Nona Su barusan lari keluar. Bukankah sudah kubilang padanya untuk tidak berkeliaran? Jangan khawatir tuanku, aku sudah mengirim orang-orang kami untuk melindunginya secara diam-diam. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Itu bagus. Aku akan keluar. Apakah Anda perlu saya mengirim beberapa orang untuk pergi bersama Anda? Tidak perlu. Mereka mungkin hanya menungguku ketika aku sendirian, agar mereka mudah menyerang. Jika tidak, bagaimana aku bisa memancing ular keluar dari sarangnya? Ya, Bermain trik. Keluarlah Chenian. Aku tahu itu kau. tahu bahwa aku ada di sini. Kau masih berpura-pura setenang ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau tahu itu. Setelah semua usaha itu, hanya ikan teri ini. Chenian, kau sangat mengecewakanku. Orang-orang ini, aku sendiri master kekaisaran yang menyewa mereka. Kau mengerti? Tidak mudah. Aku baru saja berhasil memancingmu keluar dari villa tentara naga kekaisaran. Coba kulihat sekarang, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Baiklah. Bagus kalau begitu, ambil kesempatan ini hari ini dan jelaskan dengan benar bagaimana aku berakhir di penjara saat itu. Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau ketahui? Penasaran kenapa? Baiklah, ayo. Berlututlah, merangkak di bawah kakiku. Jika aku senang, aku mungkin akan memberitahumu. Hanya denganmu. Kematian sudah di depan mata. Kau masih harus bicara keras, sialan. Saudara-saudara serang. Kau mencari mati. Itu tidak mungkin. Cuyan, siapa sebenarnya kau? Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan bicara. Tidakkah kamu sadar? Seseorang mengikutimu. Bagaimana mungkin? Lihatlah dua orang di luar pintu itu. Mereka adalah anggota tentara naga kekaisaran. Lalu, mengapa mereka mengikutiku? Inilah yang ingin kuberitahukan padamu. Tentara naga kekaisaran ini jelas bukan orang baik. Mereka membawamu masuk ke villa itu. Tetapi kenyataannya mereka hanya ingin menahanmu di bawah tahanan rumah. Itu salah. Cuyan dalam bahaya sekarang. Raja Neraka ingin mendapatkanmu dan berencana menggunakanmu untuk mengancam Cuyan serta mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Itulah mengapa aku menelpon kamu keluar. Tidak mungkin. Aku harus pergi memberitahu Cuyan. Tugas utamamu saat ini adalah menyingkirkan tentara naga kekaisaran terlebih dahulu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ikuti aku. Sial, mereka mengejar. Kita tamat sekarang. Beritahu Raja Neraka. Keji dan hina. Aku tahu itu. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Itulah sebabnya. Aku menyimpan trik rahasia. Aku menghabiskan banyak uang membeli bubuk tulang lunak ini. Apakah kau sekarang merasa pusing dan pingsan? Dan lemah di anggota tubuhmu? Persetan denganmu? Bukankah seharusnya kau adalah petarung hebat? Ayo lawan aku. Kau bajingan keji. Aku tidak akan melepaskanmu. Berikan padaku. Ini buruk. Nona Sukike, kami kehilangan mereka. Apa? Chenian.
Mengapa kau memanggilku kakek? Bukankah kau bertingkah sangat sombong? Sekarang di depanku, teruslah bersikap sombong. Monster macam apa kau ini? Cepat serang. Katakan padaku di mana Kiki. Tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tahu. Aku menyuruh Susioka mengajak Kiki keluar hanya untuk memancingmu keluar dan membunuhmu. Aku tidak pernah berniat membunuh Kiki. Maksudku, Kiki adalah wanita kesayangan Raja Neraka. Aku tidak akan menyakitinya. Aku bertanya di mana dia sekarang. Aku memasang pelacak padanya. Jika kau tidak percaya, lihatlah. Mereka ada di kedai kopi. Apa yang terjadi pada Kiki? Dia saat ini berada di markas tiran lokal markas Huang Bin. Huang Bin. Itu adalah orang yang saat itu membuatku menjebakmu dan meracunimu. Baiklah Huang Bin, kau yang mencari masalah ini sendiri. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak menyuruh Susioka untuk meracuni Kiki. Raja Neraka tidak akan melepaskanku. Jadi kita semua dipermainkan. Targetnya tidak pernah aku. Itu adalah Kiki. Dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Si cantik kecil. Kau, apa yang akan kau lakukan? Benar-benar pantas menyandang gelar kecantikan agung nomor 1 Tiancheng. Sosok ini Huang Bin tiran setempat. sungguh tak tertahankan. Kakak Huang, dia. Kubawa dia ke sini untukmu. Kau tahu, Tuan Muda Chen berkata bahwa wanita ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Sosialker, kau menipuku. Semoga kau mati mengenaskan. Sukike, sejak kita kecil, kamu selalu mengungguli aku. Setiap pria menyukaimu. Padahal aku, putri sulung keluarga Su. Kau anak angkat kau jalang. Mengapa harus kamu? Mungkinkah karena wajahmu ini? Ya, itu tidak masalah. Kakak Huang kita terkenal lembut. Wanita yang dia incar, semuanya dihancurkan hingga tak dikenali lagi. Nikmati saja dirimu. Sosialker, jika kau menyentuhku, Cuyan tidak akan melepaskanmu. Cuyan, dia mungkin sudah tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang kan? Kakak Huang, aku serahkan sisanya padamu. Ingatlah untuk bersikap lembut pada adikku. The Tuan film Muda was Chen sungguh translated belak-belakan. and Aku hanya narrated by meminjam beberapa M-Media. orang darinya. Dan dia benar-benar terlalu baik. Karena memang begitu. Si cantik kecil. Nanti kakak akan tahu apa artinya berada dalam ekstasi. Kalian tunggu sebentar. Setelah kakak selesai bersenang-senang, aku akan meninggalkannya untuk para saudara. Untuk dinikmati. Terima kasih kakak. Tolong. Ini adalah wilayahku. Siapa yang kau rencanakan untuk dipanggil? Tolong. Siapa yang berani menerobos wilayahku? Huang Bin, kau mencari mati. Kau sebenarnya belum mati. Hanya mengandalkan sampah ini bisa menyakitiku. Saudara Huang, cepat lepaskan Sukike. Dia adalah wanita Raja Neraka. Tuan Muda Chen, kau pasti tidak takut oleh anak muda biasa sampai kehilangan akal. Sukike hanyalah seorang putri angkat. Lagi pula, seorang wanita yang sudah kuincar aku, Huang Bin. Apakah ada alasan untuk dia dikembalikan? Saudara Huang, dia benar-benar wanita Raja Neraka. Kakak Huang, jangan dengarkan omong kosongnya. Cepat bunuh Cuyan, maka Sukiki akan menjadi wanitamu. Kakak Huang. Kau bajingan sialan. Kau berani merencanakan sesuatu melawanku. Tidak, bukan begitu Tuan Muda Chen. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan Kiki agar aku bisa meninggalkan mayatmu utuh. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani berteriak di wilayah milikku, si tiran lokal. Kau pikir hanya karena kau memukuli beberapa bawahanku, kau tak terkalahkan? Huang Bin, benarkah begitu? Kau hanyalah seorang pencuri kecil. Beraninya kau memulai perang dengan Raja Neraka. Berhenti mencoba membodohiku dengan Raja Neraka. Raja Neraka beberapa tahun lalu membunuh lebih dari selusin saudaranya sendiri. Sekarang dia dikurung di penjara kunci naga. Apakah dia bisa keluar? Masih belum pasti. Sudah kuduga kau yang menjebaknya. Siapa orang di belakangmu? Apakah kau bagian dari tentara naga kekaisaran? Seharusnya aku tidak memberitahumu. Tapi, karena aku melihat bahwa kau tidak akan hidup lebih lama lagi, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Orang di belakangku tidak lain adalah Tuan Muda Si Jin, Mo Ziyu. Si Jin ingin memasuki Tiancheng, dan tujuan utamanya adalah membunuh dewa Raja Neraka. Sekarang, apakah kau mengerti? Jadi itu si Jin. Bagus, sangat bagus. Nyawa puluhan saudara. Si Jin akan membayar 2 kali lipat. Berhenti bicara omong kosong padaku. Kakak ipar, kau cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Hanya sekumpulan semut. Kiki, jangan takut. Aku akan selamatkanmu dan bawa keluar. Saudara-saudara serang. Kau sama sekali tidak istimewa. Dia barusan diracuni oleh penyebaran tulang lunak. Apa katamu? Itu adalah softbone dispersal. Ya, tepat sekali.
Tidak. Ciuyan cepat pergi. Kiki jangan takut. Tunggu aku. Saudara-saudara, serang, pukuli dia sampai mati. Ciuyan, Jangan mendekat. Lepaskan Kiki. Aku akan mengampuni nyawamu. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Tuan Raja Neraka. Bawahanmu terlambat datang untuk membantumu. Mohon maafkan bawahan ini Tuan Raja Neraka. Dia adalah Raja Neraka. Ciuyan. Ciuyan sebenarnya adalah Raja Neraka. Tamatlah riwayat kita. Kau datang tepat waktu. Sekarang kau tahu siapa aku kan? Jadi kenapa, kalau kau adalah Raja Neraka, sekarang wanitamu ada di tanganku. Segera siapkan untukku sebuah helikopter. Kalau tidak, aku akan membunuh wanitamu. Kau masih tak terperbaiki. Tidak ada helikopter. Ada beberapa kendaraan off-road di luar. Sebelum aku berubah pikiran. Cepat dan kinyah. Tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam ini. Jalan sialan. Tidak apa-apa Kiki. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ciuyan. Ciuyan, kau baik-baik saja. Kau masih merasakan sakit. Bahkan jika kau adalah Raja Neraka, kau tidak bisa bertindak seperti ini. Baiklah aku mengerti. Tidak akan ada waktu berikutnya. Tuan Raja Neraka, Susiyo melarikan diri. Tidak perlu khawatir. Saudara-saudara, kami akan memperlakukannya dengan baik. Tuan Raja Neraka. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku ya. Aku gagal mengenali kebesaranmu. Bukankah sebelumnya kau? Menginginkan nyawaku. Tidak, aku tidak akan. Tuan Raja Neraka, ampuni aku. Ampuni aku. Ayo, lumpuhkan kakinya. Terima kasih Tuan Raja Neraka, karena telah mengampuni hidupku. Karena si Jin ingin menentang tentaran naga kekaisaran kita, maka inilah saatnya untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita. Sampaikan perintahku. Umumkan secara publik. Kembalinya Raja Neraka. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Nona Su sangat cantik dan menawan. Bagaimana mungkin kami para saudara melakukan kesalahan? Atas perintah Tuan kami meminta Nona Su untuk kembali bersama kami. Apakah kalian semua dari tentara naga kekaisaran? Kami benar-benar tidak. Jadi kalian di sini untuk menagih hutang. Kalau begitu biar kukatakan padamu, aku saat ini wanita Raja Neraka. Jika kalian tahu diri, segera lepaskan aku. Jangan sampai Raja Neraka membuat kalian menanggung akibat yang parah. Kakak, sepertinya kita tidak menangkap orang yang salah. Dia adalah yang dibicarakan Tuan Muda. Nona Su, bos berkata, kesenangannya adalah bermain dengan wanita Raja Neraka. Tidak, Tunduk saja dengan patuh kepada kami para saudara. tidak, aku salah bicara. Aku bukan wanita Raja Neraka. Orang yang kalian cari adalah Sukike. Aku adalah putri sulung keluarga Su. Cukup. Apakah kalian pikir kami para saudara semudah itu dibodohi? Ayo, Lepaskan aku. Kalian salah orang. kau benar-benar tidak berguna. Musiu Tuan Muda Tertua Komandan Wu Shijie. Tuan Muda, ini adalah ketidakmampuan bawahan ini. Kami menangkap orang yang salah. Bawahan ini akan segera pergi dan menangkap Sukike. Diam. Ciuyan sudah melepaskan Cobra dari penjara kunci Nage. Sedang melindungi Sukike dengan ketat. Kau pikir kau bocah? Berapa banyak kepala yang kau miliki untuk melawannya? Cobra adalah Cobra yang membantai musuh-musuhnya dengan tangan kosong. 120 anggota keluarga musuh. Sifat yang buas. Benar-benar se-ekstrem itu. Tidak buruk. Tampaknya Raja Neraka sedang bersiap untuk secara terbuka menantang si Jin kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena Cuyar bisa keluar, aku bisa membuatnya kembali masuk. Maksud Tuan Muda Tertua adalah Ciuyan menyalahgunakan kekuasaannya. Jika Cobra mengalami kecelakaan di luar, apakah kau pikir Marshal Muda akan mengampuninya? Haruskah kita memberitahu orang tua itu tentang ini? Kau adalah anak buahku. Jangan sebut ayahku di depanku. Jika bukan karena aku, dia tidak akan memiliki posisi hari ini. Ya, bawahanmu tahu kesalahannya. Su cantik. Masalah hari ini adalah kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Udara di luar Cobra bawahan Cuya. benar-benar terlalu membuat nostalgia. Silakan masuk ke mobil Tuan.
Hanya dengan kalian beberapa orang, kalian masih ingin menangkapku. Apa? Begitu cemas? Mau kemana? Bos? Bos? Bos, aku salah. Aku tidak akan pernah berani lagi. Tolong jangan. Kirim aku kembali ke penjara kunci naga lagi. Menjanjikan. Bangun. Bos, tunggu aku. Ciwian, apakah ini pengawal yang kau siwa untukku? Mengapa dia terlihat agak garang? Dia. Apa yang kamu tahu? Ini namanya keren. Jangan takut. Dia terlihat cukup garang. Tapi sebenarnya dia cukup baik hati. Halo, kakak ipar. Namaku Cobra. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan berani untuk menggertakmu di masa depan. Aku belum. Kakak iparmu. Hai, kakak Mufrina. Kakak ipar yang begitu cantik. Kamu belum memenangkannya? Diam. Kiki, Cobra akan bertanggung jawab atas keselamatanmu mulai sekarang. 24 jam sehari. Mengikutimu sepanjang jalan. Kenakan gelang ini. Aku juga akan memakainya. Ini juga bisa melindungimu. Ini, apakah kau akan melakukan sesuatu yang berbahaya? Jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku sendiri. Seminggu kemudian, aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kau adalah wanitaku, wanita Ciwian, dan kemudian mengadakan pernikahan akbar. Tapi, bagaimanapun juga, aku masih anggota keluarga Su. Mengenai kakek, Bajingan tua itu. Yakinlah. Mungkin dia masih menungguku datang. Keluarga-keluarga lain ini yang baik-baik saja. Mengapa mereka tiba-tiba memutuskan kontak dengan keluarga Su? Bahkan dengan 1 miliar ini. Itu hanya status air bilautam. Kakak, masalah ini terlalu mencurigakan. Mungkinkah kita menyinggung Sukike dan Raja Neraka datang untuk membalas dendam The pada film kita? was translated Ini semua and karena adikmu yang narrated bodoh by itu M. dan Media. kekacauan yang dia buat. Dia tidak hanya gagal membunuh Ciwian, dia juga menyerat Kiki ke dalamnya. Berani ya dia kembali? Hai kakek, tolong jangan marah. Masalah ini sungguh. Shioka bertindak tidak pantas. Tapi sekarang, mengingat situasinya, hanya keluarga Su kita yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak menyadari. Kau masih punya rasa kemanusiaan. Tapi jangan lupa, aku selalu melatihmu untuk menjadi penerus. Untuk mencapai hal-hal besar, kau harus kejam dan tanpa belas kasihan. Ya, kakak. Tidak peduli siapa yang melakukannya. Sekarang hanya Raja Neraka yang bisa menyelamatkan keluarga Su kita. Kau, cepat panggil Kiki. Suruh dia menggunakan apapun metode yang diperlukan. Dan memohon bantuan Raja Neraka. Ya, Jika kau ingin menyelamatkan keluarga Su, itu sangat sederhana. benar-benar kamu yang menyebabkan masalah. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kau berlutut dan memohon padaku untuk mengembalikan 1 miliar milikku. Beraninya kamu berpikir kamu layak? Aku mengerti sekarang. Kamu mengandalkan Sukike untuk memiliki kepercayaan diri seperti itu. Biar ku beritahu, kamu hanyalah pria simpanan. kakak, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Ciwian sebenarnya. Bosku, bahkan jika dia pria simpanan, itu tetap kemampuannya. Orang sepertimu, kurasa sangat sedikit wanita kaya yang akan menyukaimu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Sudah lama tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Apakah kamu ingin aku melahap matamu dulu, atau hatimu? Cukup. Kakak, mereka, dari awal sampai akhir, tidak pernah menghormati keluarga Su. Kakek harus membalaskan dendamku. Kiki, kau juga anggota keluarga Su. Meskipun kami memperlakukanmu dengan buruk dalam banyak hal, kau tidak boleh membiarkan orang luar memukul kakak laki-laki MO. Apa kau tidak takut orang lain akan menyebutmu anak durhaka? Ini tidak ada hubungannya dengan Kiki. Situasi keluarga Su saat ini. Kau tahu lebih baik dariku. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Sumu. Itu tergantung pada syarat yang aku tetapkan. Dan apakah kau bisa menerimanya? Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Siapa tahu apakah Kiki benar-benar disukai oleh Raja Neraka. Tahu, tahanan ini. Jangan mencoba meminjam kekuasaan di sini. Benar, bahkan jika Kiki benar-benar disukai oleh Raja Neraka, kau sampan pasti akan menjadi yang pertama yang dibunuh kan? Bagaimana kau masih bisa hidup sekarang? Jadi kau bermaksud memanfaatkan situasi di sini. Ciwian, aku hamil. Tertipu oleh trik kecilmu. Penjaga. Pukuli mereka dan usir mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani. Orang ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Siapa peduli siapa dia? Hari ini aku harus memberi pelajaran yang pantas kepada sekumpulan orang yang tidak tahu batas. Serang.
Berhenti cepat, berhenti. Begitu lemah karena satu pukulan? Siapa sebenarnya kau? Sangat menyenangkan. Shioka, Bukankah Su Xiao kehilang? Bagaimana dia bisa kembali ke keluarga Su? Hamba yang rendah hati ini menyapa Tuan Raja Neraka. Raja Neraka. Dia adalah Raja Neraka. apakah aku berlutut pada orang yang salah? Salam untuk istri Raja Neraka. Jadi dia orang bodoh. Salam untuk Ibu Suri dari Barat. Ibu Suri dari Barat? Kak, ada apa denganmu? Kak, cepat bangun. Mati kau, jalang. Shioka, kamu baik-baik saja? Siapa yang membiarkan orang gila ini keluar? Penjaga, seret dia keluar dan kunci dia. Kakek, Kobra, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya luka ringan ini. Kalau begitu baguslah. Kobra, kau adalah orang yang membunuh dengan tangan kosong. 120 orang. Iblis haus darah. Kobra, Apa? aku tidak menyangka. Seseorang masih mengingatku. Tuan, aku salah Tuan. Aku salah. Tuan, kau membawa orang yang begitu berbahaya ke keluarga Su. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Berlutut dan minta maaf. Kembalikan 1 miliar yang ditinggalkan ayahku untukku. Kiki, bagaimanapun juga, aku masih kakakmu. Aku akan memberimu The satu film was kesempatan terakhir. translated Jika and tidak, aku narrated akan by menyuruh M Kobra Media. membantai keluarga Su. Kau berani? Orang tua, apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Katakan lagi. Kakek, berlutut saja. Kembalikan uang itu kepada mereka. Aku tidak mau mati. Tuan, aku berlutut padamu. Cibuyan, 1 miliar ini, aku akan mengembalikannya padamu. Masalah ini, mari kita lupakan saja. Aku juga menepati janjiku. Krisis keluarga Su Anda akan aku selesaikan. Tapi ingat ini, kendalikan orang-orangmu. Bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Pergi. Kakak, kamu baik-baik saja? Kakak? Masalah ini, tidak ada yang diizinkan membicarakannya. Ya, kakak. Sukiki, Tuan. Tunggu saja. Kobra. Siap, belati ini beracun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meilang, cepat jemput aku. Panggil Motua, cepat. Kamu tidak boleh mati. Kau mau bicara atau tidak? Kau mau bicara? Bicara. Bagaimana keadaannya, Tuan Muda? Mulut orang ini sangat keras. Kita sama sekali tidak bisa membukanya. Tidak buruk. Dia sudah dipukuli selama seminggu, dan dia masih belum mati. Aku memberitahu, kamu hanya punya sisa 3 hari. Begitu waktunya habis. Jika aku masih tidak bisa keluar, aku akan mengirim seseorang untuk menyebarkan kejahatan Molon keluar sana. Sialan. Kau berani mengancamku? Tidak percaya padaku? Kau bisa coba. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Kau jelas-jelas mata-mata si Jen kami. Mengapa kau selalu melindungi Cuyan? Dulu adalah mata-mata. Dan sekarang kau tidak mau lagi. Mata-mata? Kalau begitu jadilah mata-mata seumur hidupmu. Kobra, aku akan memberimu satu yang terakhir. Kesempatan. Serahkan rekaman itu padaku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak membiarkanku pergi, kau dan ayahmu akan mati. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Kalau begitu, bunuh aku. The film was translated and narrated by M Media. Aku akan memberimu waktu 2 hari. Jika kau masih tidak mau bicara, kalian berdua akan dikubur bersamaku. Kau sangat keras kepala, bukan? Kalau begitu, aku akan mematahkan 10 jarimu ini terlebih dahulu. Maksudmu? Tisu. Kobra punya bukti kriminal Molon. Ya, itulah sebabnya. Kobra, diselamatkan. Bisakah dia diselamatkan? Ini sangat merepotkan. Bar itu adalah properti Molon. Bagian luar penuh dengan pembunuh. Selain itu, ada banyak orang di bar dan mudah melukai orang yang tidak bersalah. Sebenarnya, kita punya Cara lain, ini sangat sederhana. Kita hanya perlu mereka untuk mengeluarkan Kobra sendiri. maksudmu?
Aku akan menangani masalah ini. Misimu adalah melindungi Kiki dengan baik. Aku takut Molon, bajingan tua itu, mungkin menyakiti Kiki. Ya, Istriku baru-baru ini pergi ke perusahaan minyak, kan? Nyonya pergi ke sana pagi-pagi sekali. Kau ikut denganku ke perusahaan untuk mendukung istriku. Kami berutang banyak padamu kali ini. Jika kamu tidak menggunakan koneksi, kami tidak akan punya kesempatan untuk bertemu CL, perusahaan minyak itu. Kakak, ini adalah apa yang harus kulakukan. Perusahaan minyak ini bangkit dalam semalam. Bos di baliknya adalah seorang yang sangat muda, pria. Benar, kebangkitan perusahaan ini telah membagi separuh pangsa pasar Tianjin. Aku dengar, perusahaan perdagangan luar negerimu, orang terkaya itu, juga kehilangan sebagian besar bagian dari kue itu. Perusahaan minyak ini tidak ada hubungannya dengan perdagangan luar negeri, kan? Disitulah kamu salah. Mereka memberikan dukungan dan sponsor kepada usaha kecil dan menengah, dan investasinya cukup besar. Itulah mengapa aku harus memutar otak, hanya untuk bertemu mereka sekali. Jadi begitu. Si bodoh buta mana? Bukankah ini Cuyan, menantu yang tidak berguna? Dari keluarga Sukita, kenapa kau tidak bisa mengalahkan Raja Neraka dan tidak bisa hidup dari seorang wanita? Lari ke sini untuk menjadi satpam? Kau, bagaimana? Mata mana yang melihat bahwa aku adalah penjaga keamanan di sini? Itu benar, kamu harus lihat di mana tempat ini berada. Seseorang yang miskin dan lusuh seperti dia tidak pantas menjadi penjaga keamanan di sini. Bahkan menyapu lantai pun akan menganggapnya terlalu kotor. Jaga mulutmu. Bagaimana? Cuyan, orang tak berguna ini. Aku pukul kapanpun aku mau. Aku maki kapanpun aku mau. Bisakah kau mengendalikanku? Sakit. Lepaskan. Ini adalah perusahaan minyak Kian. Jika kau berani macam-macam, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tisu. Ya. Sekarang kau tahu rasa takut, kan? Aku memberitahumu. Aku, kakek, nanti akan menemui ketua. Aku akan meminta ketua memecatmu, satpam sialan ini. Kalian juga ingin pergi menemui ketua. Kalau begitu, itu sempurna. Aku juga akan pergi. Kita syarat. Ayo pergi bersama. Dengarkan dia. Omong kau semacam apa yang dia bicarakan? Cuyan, kenapa kau tidak kencing di genangan air? Dan lihat dirimu sendiri. Kami semua mati-matian berusaha hanya untuk melihat ketua sekali saja. Kau, seorang pria simpanan, juga ingin bertemu ketua? Karena kau sudah bilang, aku adalah pria simpanan. Maka aku tidak bisa pergi menemui istriku yang kaya. Ketua itu seorang wanita. Dengarkan kamu bicara omong kosong. Ketua, jelas hanyalah seorang pemuda. Jangan coba-coba membodohiku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kemasi barang-barangmu dan genya. Kalau tidak, begitu aku bertemu ketua, aku akan memastikan kamu menyesalinya. Ada apa? Siapa di sini? Membuat keributan seperti ini? Direktur Gao. Bukankah ini Tuan Muda Su? Anda sudah tiba. Direktur Gao, ini semua berkat Anda, sehingga saya bisa bertemu ketua. Bahkan sekalipun, orang tua itu dan saya baru saja akan masuk. Tapi kami bertemu dengan pecundang bau ini, yang bahkan mengklaim bahwa ketua adalah istrinya. Dari mana datangnya orang gila ini, yang berani memfitnah ketua kami seperti ini? Apakah kau, bosan hidup? Keluar dari sini sekarang juga. Kau sudah dipecat. Aku tidak mendengar dengan jelas barusan. Apa kau bilang kau memecatku? Mungkinkah aku, seorang yang terhormat, direktur, bahkan tidak punya wewenang untuk berurusan dengan pecundang bau sepertimu lagi? Sungguh contoh yang bagus dari seseorang yang meremehkan orang lain. Kalau begitu aku akan membiarkan ketua secara pribadi turun ke bawah untuk menyambutku. Sayang, aku di lantai bawah gedungmu. Seseorang yang sombong sedang menghalangiku dan tidak mengizinkanku naik. Kenapa kau tidak turun dan menjemputku? Oke. Sampai jumpa. Cuyan. Kau masih ingin ketua? Aku pribadi turun untuk menemuimu. Kau benar-benar memperlakukan perusahaan seperti rumahmu sendiri. Dari mana datangnya orang gila ini? Seseorang, usir dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Istriku, kau di sini. Ketua, Anda kenal orang ini? Sukiki, bagaimana mungkin itu kamu? Aku mengerti sekarang. Kalian beberapa orang ini bersekongkol bersama, berpura-pura menjadi ketua perusahaan minyak, datang ke sini untuk menipu kami, kan? Diam. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ini adalah ketua suku, benar-benar asli. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu menjadi ketua? Ketua adalah seorang pria. Tuan Tua Su tidak salah. Aku memang bukan ketua yang sebenarnya. Aku tahu dia hanya berpura-pura. Direktur Gao, Anda pasti telah membuat kesalahan. Aku hanyalah ketua nominal. Tetapi pengendali sebenarnya adalah suamiku. Ciwian, Ketua, saya gagal mengenali kebesaran Anda. Itu karena saya mendengarkan kata-kata fitnah bocah ini. Saya mohon, tolong maafkan saya kali ini. Ketua,
Ini tidak mungkin. The Tidak film mungkin. was Sudah berakhir. translated Keluarga and Su kita narrated tamat. by Direktur MV. Go menyalahgunakan wewenang pribadinya, dan sikap pelayanannya sangat buruk. Kau dipecat. Seret dia pergi. Ketua. Dan bagaimana dengan kalian berdua? Cucu menantu. Ini semua salah paham. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah ketua perusahaan minyak. Benar, adik perempuan, tidak mudah bagi kami untuk datang dan menemuimu. Kami hanya ingin meminjam beberapa sumber daya dari perusahaanmu untuk membuat keluarga Su lebih kuat dan lebih besar. Kamu tidak akan menolak untuk membantu dengan bantuan sekecil ini, kan? Memang, keluarga Su pernah menyelamatkanku. Mereka menunjukkan kebaikan padaku. Itu benar. Ketika seseorang menjadi manusia, seseorang harus menekankan membalas kebaikan dan tidak melupakan asal-usulnya. Tetapi kalian telah berulang kali menyakitiku, dan aku telah berulang kali memaafkan kalian. Aku tidak berutang pada kalian. Apapun, aku, Sugiki, bukan lagi anggota keluarga Su. Oleh karena itu, kalian semua, enyah, dan menjauhlah dariku. Sukiki, kau jalan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya uang, kamu bisa memperlakukan keluarga Su seperti ini. Kamu akan menghadapi pembalasan. Apakah kamu tidak mendengar ipar perempuanku menyuruhmunya? Jika kamu tidak enyah sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya keputusasaan. Aku akan enyah. Bagus sekali, istriku. Kau semakin lama semakin seperti seorang bos sekarang. Berhentilah menggodaku. Benar, Molong dan Mosiu masih menunggumu di kantor. Baiklah. Sebelum aku bisa pergi mencari mereka, mereka datang kepadaku lebih dulu. Ayo kita temui mereka. Ayo pergi. Raja Neraka ada di sini. Ketua Su. Duduk. The film was translated and narrated by M Ketua, Media. gelang ini cukup unik. Terima kasih atas pujiannya. Ketuamu. Apa kabar? Apa yang membawamu ke sini hari ini? Tentang apa ini? Tentu saja. Ini tentang urusan serius. Berikan dokumen itu padanya. Lihatlah sendiri. Maaf. Aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk membacanya. Katakan saja apa yang terjadi. Kau. Saya benar-benar minta maaf karena menyita waktu berharga Anda. Kalau begitu saya akan singkat saja. Perusahaan dagang kami telah mencapai sejauh ini, dan itu tidak mudah. Sejak perusahaan Anda tiba, ia telah menggunakan investasi untuk menelan cukup banyak kategori produk kami. Persaingan jahat semacam ini tidak kondusif bagi perkembangan Tiancheng. Jadi, saya bersedia menunjukkan ketulusan dengan membagi wilayah komersial dan perdagangan Tiancheng hanya menyisakan 30% untuk perusahaan kami. Anda kelola sisanya. Bagaimana menurut Anda? Ini sudah yang paling tawaran tulus yang bisa kami berikan. Tanda tangani jika kau tahu mana yang baik untukmu. Bosmu, putramu, tampaknya tidak menunjukkan ketulusan apapun dalam bekerja sama. Sukiki, apakah punya hak untuk bicara di sini? Kau, Beraninya kau mengatakannya lagi. Ziyu, tutup mulutmu. Raja Neraka, saya benar-benar minta maaf. Putra saya hanya memiliki temperamen yang buruk. Dia tidak tahan diintimidasi. Dia tidak tahan rugi. Jika dia The tidak film tahan was rugi, translated maka dia bisa and pergi makan narrated kotoran. by M Media. Setelah dia kenyang, dia tidak akan menggonggong di sini seperti anjing. Kau. Ketuamu. Kami benar-benar tidak bisa. Kami memang tak sanggup. Karena tawaran kami terlalu sedikit, kalau begitu saya akan menyerahkan 10% lagi. Bagaimana menurut Anda? Anda harus membiarkan saya mendapatkan sedikit bagian, kan? Kalau begitu, menurut Anda berapa banyak yang pantas? 100%. Apakah Anda bercanda? Kau adalah orang yang memulai lelucon itu. Ini adalah wilayah Tiancheng kami. Itu bukan urusanmu, pasukan si Jin. Untuk membagi wilayah denganku. Sepertinya Raja Neraka tidak ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. Karena itu masalahnya. Mari kita pergi. Tunggu. Raja Neraka, apakah Anda berubah pikiran? Tidak juga. Aku hanya ingin mengingatkan kalian semua bahwa masih ada 2 hari tersisa. Kalian masih bisa mempertimbangkan kembali. Apa maksudmu? Jangka waktu ini tidak ditetapkan olehku. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa secara pribadi pergi bertanya pada Cobra. Ayah, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya juga tidak kenal siapapun yang bernama Cobra. Tisu, maka kau pasti orangnya yang mengenal Cobra. Ya, Cobra adalah sahabat karibku dari penjara kunci Nage. Jadi begitu rupanya. Kalau begitu aku pasti salah mengingat. Bukan apa-apa, ketuamu, aku tidak akan mengantarmu keluar. Raja Neraka, saya akan mempertimbangkannya dengan serius.
Mari kita pergi. Ayah, apa yang masih ayah ragukan? Maksudku adalah, mari kita lawan mereka secara langsung saja. Baik dari kekuatan maupun keuangan. Dia bukan lawan kita. Memanggilmu sampah, terlalu memujimu. Tidakkah kamu melihat Chuyan memegang berkas kriminal yang dimiliki Cobra dan mengancam kita dengannya? Itu tidak mungkin. Cobra dijaga ketat oleh kami. Sangat mustahil agar siapapun tahu informasi itu. Saya khawatir orang di sebelahnya, yang disebut Tizhu, adalah orang yang pertama kali bertemu Cobra. Jika memang begitu, jika Chuyan ingin mengacaukan kita, bukankah itu akan tanpa usaha? Mereka belum mendapatkan berkas-berkas itu. Mereka hanya menggertak dan mencoba menakut-nakuti kita. The film Namun was demikian, translated kita harus and waspada. narrated Kalau begitu, by kau M. kembali Melia. dan bebaskan Cobra. Melepaskannya? Kita bahkan belum memecahkannya. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Kau tahu kita tidak bisa memecahkannya. Jadi mengapa kau tidak memikirkan solusi? Apa kau menyarankan agar kita sengaja melepaskan Cobra? Begitu dia keluar, dia pasti akan mencari orang kontak untuk mengambil berkas-berkas itu. Jika kita mengikutinya, kita bisa mendapatkan informasi itu. Dasar bocah, kau ternyata punya otak juga. Benar. Juga, kirim tenaga tambahan untuk menjaga bar. Kita akan menunggu Chuyan masuk tepat ke dalam perangkap kita. Bos, mengapa kau memberitahu mereka tentang Cobra? Bukankah itu sama saja memperingatkan musuh? Mungkinkah kau ingin menipunya? Membuatnya berpikir kita memiliki bukti, sehingga dia akan secara sukarela mundur dari Tiancheng? Rubah tua itu tidak bodoh. Sebaliknya, dia terlalu cerdik. Dia tahu bahwa kita pasti akan mempertaruhkan nyawa kita untuk merebut Cobra. Oleh karena itu, pasti akan melepaskan Cobra terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Tizhu, beberapa hari terakhir ini, kau hanya berkeliaran di pintu masuk bar untuk menarik perhatian musuh. Sedangkan sisanya, istri, aku akan mengandalkanmu. Apa maksudmu? Kau tidak akan menyuruhku mengikuti Cobra, kan? Tentu saja tidak. Karena Cobra akan secara aktif mencarimu. Ayah, bagaimana mengenai Cobra? Bagaimana situasinya setelah Cobra pergi? Dia hanya secara acak menemukan sebuah hotel dan mendaftar masuk. Sepertinya dia sedang memulihkan diri dari cedera. Sudah 3 hari sejak dia keluar. Bagaimana dengan Chuyan dan Tizhu? Di pihak mereka, aku selalu merasa ada yang aneh. Tizhu berkeliaran di sekitar pintu masuk bar, terus-menerus mondar-mandir, tidak masuk maupun melancarkan serangan. Dan di pihak Chuyan, dia menghabiskan sepanjang hari makan dan minum, dan menggoda burung di pasar bunga. Itu salah. Ini adalah Chuyan mengalihkan perhatian kita. Apakah ada yang mengawasi? Pihak Sukeki? Mengapa mengawasi Sukeki? Aku bertanya padamu. Apakah kau melihat Cobra? Gelang berbentuk ular. Pada Cobra? Kurasa tidak. Ada apa? Ini buruk. Aku melihat gelang itu di tangan Sukeki. Itu adalah token perintah Tuan yang dibuat sendiri oleh Cobra. Siapapun yang memakainya, Cobra akan mematuhi perintah mereka. Jika Cobra memberikan token perintah Tuan kepada Sukeki, maka hal pertama yang akan dilakukan Cobra setelah pulih adalah mencari Sukeki dan mengambil kembali gelang itu. The film was translated Hey, and narrated by cepat M. periksa Melia. apakah Cobra masih ada di hotel. Ini buruk, Tuan Muda. Cobra sudah pergi. Dia sudah pergi? Sampang. Sekumpulan sampah tak berguna. Cobra, benar-benar kau. Berikan gelang itu padaku. Minta maaf kepada Raja Neraka untukku. Hei, tunggu. Aku tahu kau memiliki bukti kriminal Molong. Serahkan itu kepada kami. Chuyan pasti akan bisa menjatuhkan Molong. Selain itu juga bisa melindungi keselamatanmu. Ini belum waktunya. Sial. Secepat itu. Lelang untuk sebidang tanah Dragon Merchant. Selain ini, apakah dia tidak mengatakan hal lain? Dia hanya berkata, waktunya belum tepat. Aku memperkirakan bahwa dia ingin aku mengamankan bidang tanah Dragon Merchant. Kita sedang melawan Molon. Mengapa membeli tanah? Aku sudah memeriksa tadi malam. Informasi yang relevan. Lahan Dragon Merchant ini adalah proyek pembangunan utama oleh banyak kota dan juga merupakan pusat masa depan Tiancheng. Area terencana utama kota mengamankan sebidang tanah ini sama dengan mengendalikan selama 50 tahun ke depan.
jalur kehidupan ekonomi Tiang Cheng. Dengan kata lain, jika kita ingin mengalahkan kekuatan infiltrasi si Jin, kekuatan di balik Molong, kita harus menggenggam erat bidang tanah ini di tangan kita. Lalu mengapa tidak memberitahu Tuan Muda Masaka untuk mengambil tanah itu? Bukankah itu sudah cukup? Seandainya semudah itu, bidang tanah ini sedang dikembangkan bersama oleh banyak kota. Itu bukan sesuatu yang Tian Cheng bisa putuskan sendiri. Ada juga Hui Cheng di dekatnya, Bi Cheng, dan Yi Cheng. Dan juga si Jin. Benar, Molong mewakili kekuatan si Jin. Jika mereka kalah dalam penawaran kali ini, kekuatan si Jin pasti tidak akan membiarkan Molong lolos. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku perlu memenangkan hati penduduk Hui Cheng dan Bei Cheng, dan kemudian bersama-sama kita akan melawan kekuatan si Jin sampai akhir. Bagaimana dengan penduduk Ye Cheng? Bukankah kita sedang memenangkan hati mereka? Ye Cheng, mereka sudah mendukung kita. Benar, kata-kata Austin. Di Ye Cheng memiliki bobot yang besar. Li Yunyun, putri dari Perdana Menteri Hui Cheng. Ini adalah kantor Hui Cheng yang menawar kali ini. Adalah putri Perdana Menteri mereka, Lee Yunyun. Ayo masuk. Masuklah. Halo, Apa yang kamu inginkan? ternyata kau. Ternyata itu kamu. Kalian saling kenal. Ya, aku. Cuyan, lama tidak bertemu. Apa yang kau lakukan? Siapa kamu? Mengganggu pertemuanku dengan Cuyan. Izinkan aku memperkenalkanmu. Orang ini adalah tunanganku, Su Kiki. Setelah bertahun-tahun. Kamu sudah menikah? Tunggu, tidak, tunangan. Itu berarti aku masih punya kesempatan. Yun Yun, Kiki dan aku, minggu depan akan The menikah. film was translated Sayang sekali. and narrated by M Media. Itu tidak memalukan, tidak memalukan. Kau sangat cantik. Kau pasti pantas mendapatkan yang terbaik. Tapi, aku hanya menyukaimu. Kau, Yun Yun, mari kita bicara tentang bisnis oke. baiklah, Jati. Mengapa kamu di sini kali ini? Apakah kamu punya sesuatu untuk didiskusikan? Duduklah. Alasan kami datang kali ini, terutama untuk berdiskusi denganmu, masalah bidang tanah Dragon Merchant. Kami berharap Hui Cheng dapat mendukung Tian Cheng kami dalam mengamankan bidang tanah ini. Kamu berasal dari Tiang Cheng. Tepat sekali. Kalau begitu ini akan sulit. Mengapa? Jika biasanya, aku pasti akan menghormati permintaanmu. Namun, semua orang tahu sekarang bahwa lahan Dragon Merchant adalah komoditas panas. Nilainya cukup besar. Kota kami juga telah menekan saya. Paket lahan ini, kita harus berusaha untuk mengakuisisinya. Aku tahu bahwa jika itu mudah, aku tidak akan secara pribadi datang ke sini. Apa maksudmu? Apa yang kau minati hanyalah masa depan mereka, 50 tahun keuntungan. Tetapi investasi awal juga cukup besar. Kau baru-baru ini kembali ke kota. Situasi domestik tidak stabil. Krisis keuanganmu telah kehilangan banyak uang. Apakah kau yakin kau mampu mendapatkan bagian ini? Kamu masih tangguh seperti sebelumnya. Tidak ada yang luput dari matamu. Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah kita mengamankannya, secara alami akan ada sejumlah besar modal untuk mengunyah tulang ini. Jangan bilang itu si Jin. Kamu bahkan tahu itu? Hanya 1 menit sebelum kamu masuk, aku baru saja menerima telepon dari ayahku. Dia dan si Jin sudah mencapai kesepakatan. Si Jin akan memberi kita sejumlah besar modal. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengamankan paket lahan ini. Dan kita akan memberi mereka 10% dari lahan yang ditempati untuk pengembangan setiap tahun. Aku sarankan kau mempertimbangkan kembali. Karena si Jin memiliki modal yang cukup, mengapa mereka akan mendukung dan membantu kau mengamankan bidang tanah ini? Tidakkah kau pikir ada masalah di sini? Ini, aku juga belum memahaminya. Apakah kau yakin 10% dari tanah yang diduduki yang mereka inginkan adalah tanah yang diduduki dari bidang baru, dan bukan tanah yang diduduki dari Hui Cheng asalmu? Tunggu sebentar. Baiklah, Halo, ayah. Hei, apa hubunganmu dengan wanita ini? jangan terlalu memikirkannya. Sebelumnya, karena aku sering bertarung di luar, aku tidak sengaja menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, dia terus menggangguku. Tetapi setelah aku masuk penjara, kami kehilangan kontak. Benarkah? Benarkah? Aku bersumpah demi surga. Cuyan, kamu telah menyelamatkan aku lagi. Kontrak si Jin memang bermasalah. Ambisi mereka tidak kecil. Mereka benar-benar berani menipu saya. Jika bukan karena Anda mengingatkan saya sebelumnya, ibu kota-kota asal kita mungkin sudah diserahkan. Aku hanya menebak. Tapi bagaimana dengan orang-orang si Jin? Mereka hanya suka bermain kotor. Mengenai masalah Anda, saya sudah berbicara dengan ayah saya. Dia bilang dia setuju untuk mendukungnya. Namun,
Katakan selama aku bisa melakukannya. Tapi kami membutuhkan Anda untuk menyediakan 50% dari pendapatan tahunannya dari wilayah kekuasaan perbatasan Tiancheng. Sebagai kompensasi, ini perampokan. Baik, saya setuju dengan persyaratan Anda. Saya tahu Anda orang yang jujur. Kalau begitu, sudah beres. Selamat bekerja sama. Tunggu. Selamat bekerja sama. Bagaimana kau bisa dengan santai memberikan uang dari wilayah kekuasaan kepada mereka? Jika Marsekal Muda tahu, dia pasti akan meminta pertanggungjawabanmu. Mengapa Marsekal Muda harus mengendalikan saya? Wilayah kekuasaan ini awalnya dianugerahkan kepada saya oleh Marsekal Muda. Jika wilayah kekuasaan kehabisan uang, saya akan memintanya kepada Marsekal Muda. Hanya itu saja. Benar-benar pantas menjadi Raja Neraka. Benar-benar menakjubkan. The film was translated and narrated by M Media. Cuyan lagi. Dia benar-benar gigih. Haruskah aku mencari seseorang untuk membunuh Cuyan? Jika kita bisa membunuhnya, kita pasti sudah melakukannya. Sekarang Teju sedang melindungi Diu dan Sukiki sepanjang waktu. Kita sama sekali tidak punya kesempatan untuk bergerak. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Kobra hilang sekarang. Kita tidak tahu apakah mereka berhasil mendapatkan data itu. Kita saat ini sangat pasif. Besok aku akan pergi ke Beijing untuk menandatangani perjanjian secara pribadi. Jika kita bisa mengamankan Beijing, peluang kita untuk menang akan sangat meningkat. Apakah kau membutuhkanku? Tidak perlu. Kau tidak perlu melakukan apapun saat ini. Kalau mereka mendapatkan pegangan apapun, kita semua akan tamat. Saat ini kita mewakili seluruh Shijin. 3 hari kemudian adalah pelelangan. Kita saat ini tidak boleh membuat kesalahan apapun. Ya ayah. Cuyan. Jangan paksa aku menggunakan kartu trufku. Permainan ini juga harus berakhir. Tuan Gue, kau mau kemana? Bukankah kita sudah setuju untuk menandatangani perjanjian? Motua, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah mencapai perwakilan dari Tiancheng Nonasu. Kesepakatan dengan. Oleh karena itu, masalah kerjasama yang kubahas denganmu sebelumnya harus dibatalkan. Dalam bisnis, kita juga menghargai siapa cepat, dia dapat. Mungkinkah kau berniat menjadi musuh Shijin kami? Tuan Mo, pembicaraan macam apa itu? Bahkan jika kesepakatan gagal, niat baik tetap ada. Kau tidak akan sampai hanya karena tidak ada kerjasama. Segera meningkatkan ini menjadi perang antara kedua kota, kan? Kau, Motua, bukan berarti aku mengabaikan niat baik. Hanya saja sikap Tiancheng benar-benar tidak memberi kami pilihan, membuatnya mustahil untuk ditolak. Mereka sudah memberi kita setengah pendapatan finansial selama 3 tahun dari BIU kepada kita. Ini bahkan lebih dari keuntungan yang kita peroleh dari pengamanan Blood Dragon Merchant. Motua, jika itu kamu, apakah kamu akan menolak? BIU Nonasu, BIU bukanlah wilayah Raja Neraka. Jika kamu membuat janji seperti ini, apakah kamu tidak takut menyinggung Tuan Muda Marsekal? Bukankah itu wilayah kekuasaan Cuyan? Benar. Dulu tidak. Tapi sekarang iya. Marsekal Muda baru saja mengeluarkan perintah. BIU adalah juga wilayah kekuasaan Raja Neraka. Jadi, untuk tanah yang menjadi milikku, aku bisa menggunakannya sesuka hatiku, kan? Cukup, Motua. Jangan terlalu picik. Anggap masalah ini sebagai utangku padamu. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Nona Kiki, kalau begitu, biarkan aku mengantarmu kembali dulu. Terima kasih banyak kalau begitu. Bajingan tua, aku sarankan kamu menjaga tanganmu bersih. Jika Nonasu kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mengambil nyawa tuamu. Kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin aku menyakiti Nonasu? Aku ada urusan lain yang harus diurus. Aku akan permisi sekarang. Silakan. The film was translated and narrated by M Media. Hei, Tuan Muda. Orang tua ini gagal. Pada akhirnya, aku masih harus menggunakan metode saya sendiri. Kalian semua lanjutkan aksinya. Pastikan untuk tangani masalah ini dengan bersih. Ya, Cuyan, saya ingin lihat bagaimana Anda menyelesaikan situasi ini kali ini. Tuan Muda Gulu, lari. Kamu. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja, aku ingin membunuhmu. Kalian berdua pria dewasa, bahkan tidak bisa menangani tugas kecil ini. Nona, hati-hati. Siapa Anda? Aku adalah anggota tentara naga kekaisaran. Anda pasti dari Shijin, kan? Cukup pintar. Sayang sekali. Kamu akan mati malam ini. Cuyan, Hanya dengan keterampilan yang minim ini, kau berani menyamar sebagai tentara naga kekaisaran. dia pasti seorang pembunuh. Orang-orang kecil dari Shijin ini
ingin membunuhmu, sang perwakilan, yang adalah Hui Cheng, dan menjebak tentara naga kekaisaran. Dengan begitu, saya tidak akan bisa lolos dari sanksi negara Hui Cheng kita. Keji dan tak tahu malu, syukurlah Anda tiba. Itu buruk. Hui Cheng dibunuh. Lalu Bei Cheng. Aku menyelamatkan Gu Bei, Raja Neraka. Kamu berutang budi lagi padaku. Masalah kau mengkhianatiku sebelumnya. Lalu bagaimana? Kita harus menyelesaikan. Lupakan saja. Aku tidak mengobrol dengan orang yang tidak masuk akal. Beri aku sebuah barang yang bisa membuktikan identitasmu. Apakah ini akan berhasil? Berhasil. Aku akan mengurus sisanya. Kalian berdua bersembunyi dengan baik di sini. Jangan sampai Molong menemukan kalian. Benar. Ini semua yang kamu inginkan. Semuanya. Jangan terlalu menggangguku di masa depan. Lari 10 langkah dulu. Jika aku tidak bisa menangkapmu, maka kau tidak perlu kembali ke penjara kunci naga. Gila. Yun Yun, kau bersembunyi dulu. Ketika saatnya tiba, kau akan menjadi kartu truf terakhirku. Katakan padaku. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Beraninya kamu mengirim orang untuk menjebak tentara naga kekaisaran. Bagaimana jika mereka tahu? Apakah kita masih akan hidup? Ayah terlalu berhati lembut. Jangan khawatir. Mereka yang saya kirim, semuanya adalah bagian dari 4 elit. Bahkan jika misi gagal, mereka tidak akan bisa menyalahkan kita. Tuan muda, patriarkmu, masalahnya sudah diselesaikan. Bagus, itu benar-benar hebat. Ayah, itu benar-benar token mereka. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau begitu bawahan ini akan permisi dulu. Tunggu sebentar. Tanganmu terluka. Pergi dan segera dapatkan perawatan. Terima kasih atas The perhatian film Anda, was tuanmu. translated and narrated by M Media. Sungguh kebetulan. Saya tidak menyangka bahwa Anda, sampah ini, benar-benar berani datang ke pelelangan. Mengapa aku tidak berani datang? Saya beritahu Anda, Cuyan, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah Raja Neraka, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Hari ini adalah lelang multi kota. Siapapun yang mendapatkan lebih banyak dukungan, akan bisa mendapatkan Plot Dragon Merchant. Apakah Anda mengerti aturannya? Tepat sekali. Saat ini, Hui Cheng, Bei Cheng, dan Ye Cheng, semuanya mendukung kita. Seberapa besar peluang kemenangan yang menurutmu kamu miliki? Nona Sulung, Anda seharusnya tidak terlalu percaya diri. Tidakkah Anda sadari bahwa perwakilan dari Hui Cheng dan Bei Cheng belum tiba hari ini? Apa yang sedang terjadi? Kita sudah jelas setuju. Bagaimana? Apakah Anda panik sekarang? Sudah terlambat. Apa sebenarnya yang kamu gunakan? Cara tercela? Saya tercela. Ziyu, berhenti membuang kata-kata untuk mereka. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Saya tidak sudi membuang kata-kata untuk Anda. Cibuyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Hanya berpura-pura. Kita lihat bagaimana Anda menangis nanti. Selamat datang semuanya. Datang menghadiri lelang lahan komersial naga dari Tian Cheng. Lahan ini secara bersama-sama diinvestasikan dan dibangun oleh berbagai kota kami. Oleh karena itu, kami telah mengundang semua perwakilan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Siapapun yang kekuatan finansialnya cukup kuat, semakin banyak dukungan yang diterima dari berbagai kota, kita akan menang. Pelelangan ini, saya umumkan. Pelelangan dimulai sekarang. Tunggu sebentar, sebelum pelelangan. Saya ingin menunjukkan kepada semua orang beberapa hal. Dia benar-benar mendapatkan informasi kita. Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat. Ini semua adalah hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan. Perdagangan luar negeri anak perusahaan Molong. Tak cuma membunuh dan bikin bencana, juga menahan dana mitra, dan terlibat besar dalam penghindaran pajak. Bolehkah saya bertanya, apakah orang seperti ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam yang menyangkut pengembangan massa pelelangan kafling tanah depan Tian Cheng? Bolehkah saya bertanya, Tuan Molong, apakah Anda punya penjelasan? Mengesampingkan, apakah materi ini benar atau salah? Tapi aku, Mo Lonj, mewakili si Jin kita, dan bukan individu. Kita tidak bisa, hanya karena pribadi saya. Operasi perusahaan yang buruk, hak untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, menolak si Jin kita. Benar, bukan? Ketuamu benar. Saya hanya ingin semua orang tahu sedikit tentang ketuamu, kita. Kalau begitu, mari kita bandingkan siapa di antara kita yang memiliki lebih banyak suara dukungan. Mau? Moderator, lanjutkan. Baiklah, sekarang kita mulai. Phase pemungutan suara. Dua pihak dengan dukungan kota tertinggi akan mendapatkan hak. Pelelangan akhir. Bisakah kita menunggu sebentar lagi? Perwakilan dari Bei Cheng dan Hui Cheng belum tiba. Bagaimana bisa? Bahkan jika mereka tiba, apakah mereka pasti akan mendukung Anda? Mereka belum tiba bahkan pada saat ini. Anggap saja mereka abstain dari pemungutan suara. Moderator, tolong beri kami beberapa menit lagi. The Aturan film was adalah aturan. translated Gadis and kecil, jangan narrated mempersulit by orang M lain. Media. Kamu, Ciuyan, katakan sesuatu. Jangan khawatir, mereka akan segera tiba. Perwakilan Hui Cheng tiba. Perwakilan Bei Cheng tiba. Bagaimana ini mungkin? Saya jelas. Jelas apa? Anda jelas mengirim pembunuh untuk membunuh kami dan menjebak tentara naga kekaisaran. Saya tidak tahu. Apa yang Anda bicarakan? Pembunuh bayaran apa? Tunjukkan buktinya. Anda, Tanpa bukti, aku bisa berjalan dan menampar kalian semua. Jangan terburu-buru, mari kita lakukan pemungutan suara dulu. Kita akan santai bermain dengan mereka. ini semua perwakilan, silakan duduk. Kami akan lanjut ke fase pemungutan suara. Cibuyan, sekarang semua orang mendukung kita. Dia sangat tenang. Ada yang tidak beres. Memang, pengalihan, apalagi yang mereka miliki dalam rencana mereka. Sekarang,
Mari angkat tangan untuk voting, memutuskan kota mana yang akan dipilih. Perwakilan Hui Cheng memilih Tian Cheng. Perwakilan Bei Cheng memilih Tian Cheng. Perwakilan Tian Cheng memilih Tian Cheng. Bagus. Tian Cheng sekarang memiliki 3 suara. Bagaimana dengan 2 perwakilan di sini? Perwakilan Xi Jin mendukung Xi Jian. Perwakilan Ye Chen memilih Xi Jian. Apa? Chuyan, apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu dan Austin menyetujui hal ini? Ini pasti kartu truf mereka kan. Di saat seperti ini, bagaimana Anda masih bisa begitu tenang? Pelelangan yang akan datang. Apakah Anda pikir sumber daya keuangan gabungan dari semua kota kita dapat bersaing dengan keluarga Tchaikovsky dari Yecheng? Tidak menyangkakan, Ye Cheng sebenarnya mendukung kami, Xi Jian. Apakah kita masih akan melanjutkan pelelangan? Hasilnya sudah jelas sekarang, bukan? Tuan mudamu, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda akan menang? Nah, aku tahu. Kamu punya hubungan baik dengan Austin, tetapi dia saat ini berada di penjara. Sekarang, para tetua kolot itu dari keluarga Tchaikovsky tidak mendengarkan perintah Austin. Austin adalah sumber pendapatan terbesar keluarga Tchaikovsky. Jika keluarga Tchaikovsky ingin menendang Austin keluar, saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kita pasti akan menang hari ini. Austin hanyalah pian, sumber daya keuanganmu saat ini di hadapan keluarga Tchaikovsky. Sebelum, hanyalah setetes air di lautan. Lupakan saja ide itu. Saya menolak untuk mempercayai omong kosong itu. Pembawa acara, lanjutkan. Apa kamu gila? Proses penawaran ini awalnya kompetisi multikota. Bahkan jika pada akhirnya kamu gagal memenangkan sebidang tanah ini, kamu masih harus membayar 70% untuk pembangunan lahan Dragon Merchant. Ini awalnya masalah persaingan kekuatan finansial. Uang kita hanya akan menjadi uang yang terbuang sia-sia. Itu benar. Tidak, kita harus menyerah saja. Jangan khawatir, mereka tidak berani menawar melawan saya. Tidak berani. Saya rasa Anda sudah benar-benar gila, tuan rumah. Mulai, saya ingin lihat berapa banyak uang yang harus dia bayar untuk membantu saya membangun plot Dragon Merchant. Baiklah, karena kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan pelelangan. Mari kita mulai. Lahan Dragon Merchant, harga awal 10 miliar. 11 miliar, Gila, gila. Ayah, tawar cepat, 20 miliar. 25 miliar, Ayah, dia benar-benar terus menaikkan harga. Untuk kita jadi kaya kali ini, 30 miliar. 35 miliar. Berhenti menaikkan harga. Ini sudah batas akhirku, 300. Cukup. Ayah, ada apa? Aku menyerah. Ayah, apa yang ayah lakukan? Cukup, ayo pergi. Ayah, apakah ayah gila? Kita didukung oleh Yi Chen. Apa yang ayah takutkan? Karena perwakilan Ye Cheng itu palsu. Chuyan, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, ini tidak mungkin. Saya tidak akan kalah. Itu semua palsu. Itu semua palsu. Ya, semuanya palsu. Salam, Marsekal Muda. Salam, Marsekal Muda. Molon, apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak menyangka. Aku masih akan kalah pada akhirnya. Chuyan, bagaimana kau tahu? Perwakilan Ye Cheng itu palsu? Apa yang kulakukan? Tanpa celah. Sempurna, kau hampir menipuku. Untungnya, aku tahu, Ye Cheng tidak akan mengirim perwakilan. Oleh karena itu, aku langsung mengirim Austin. Jadi begitu. Aku menyerah. Tahan mereka. Molong dan Moziyu, Ayan dan anak, kalian melukai tentara naga kekaisaran Tiancheng, perwakilan Hui Cheng, dan perwakilan Bei Cheng, bertindak sembrono di Tiancheng dan melukai rakyat jelata. Diputuskan setelah beberapa pertemuan, mengeksekusi kalian. Laksanakan segera. Saya tidak akan kalah. Ayat, cepat pikirkan cara. Hubungi Xi Jian, mereka tidak akan meninggalkan kita. Awalnya, mengamankan tanah ini adalah yang terakhir, nilai yang tersisa bagi kami. Sekarang, semuanya hancur. Bawa mereka pergi. Aku akhirnya membalaskan dendam ayahku dan saudara-saudaraku. Nah, kerja bagus. Perjamuan perayaan 3 hari dari sekarang. Kau harus hadir. Ini bukan hanya jamuan perayaan, ini juga pernikahan, Kiki dan aku. Baiklah, aku pasti akan hadir. Untuk memberkati kalian berdua secara pribadi. Terima kasih, Marsekal Muda. Terima kasih, Marsekal Muda. Ibu, Nak. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Jika ayahmu bisa melihatmu seperti ini sekarang, dia pasti akan bangga padamu. mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita keluhan apapun. Oke. Kiki. Bibi. Sudah saatnya begini, dan kau masih memanggilku Bibi. Ibu. Ya. Menantu perempuanku yang baik. Ibu, kita akan menikah dalam 3 hari. Mengapa ibu tidak memberikan menantu perempuanmu hadiah yang mewah? Apa yang kamu katakan? Ibu dalam keadaan sehat. Itu adalah hadiah terbaik. Lihat. Tetap Cici kita. Dia tahu cara berbicara. Kiki, apakah kau ingin mengundangnya, Pak Tuasu? Mari kita undang dia saja. Bagaimanapun, mereka membesarkanku. Itu tidak mudah bagi mereka. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kiki, Kakek, adik perempuan, kau bilang ini adalah
perjamuan perayaan Raja Neraka, dan juga perjamuan pernikahanmu. Kau membawa pria simpanan tak berguna ini. Dan nenek tua ini. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak senang tentang itu, kamu bisa pergi. Kiki, maksud kakakmu adalah dia takut Raja Neraka akan tidak senang dan menyalahkan keluarga Sukita. Kamu seharusnya tetap membiarkan mereka berdua menghindari ini. Jika aku tidak pergi, upacara akbar ini mungkin tidak akan terjadi kan? Cuyan, apa yang kau katakan? Keterlaluan. Kau bisa menyombongkannya di rumah. Tapi hanya itu. Ini adalah perjamuan perayaan Raja Neraka. Apa kau pikir kau adalah Raja Neraka? Cuyan, Tuan Raja Neraka telah menyukai Kiki kita. Jika kamu membuat Raja Neraka tidak senang, dan dia melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Baiklah, Chuyen harus ada di sini. Jika kamu tidak senang tentang itu, kamu bisa pergi. Kenapa kau tidak mau mendengarkan nasihat? Kau bilang kau telah bergantung pada Raja Neraka. Dan seumur hidupmu, kau akan di atas semua orang. Kenapa kau harus bersama Chu Yap ini? Pria simpanan, kau menghancurkan masa depan yang begitu. Baik, jangan lupa, kau adalah anggota keluarga Su. Kau harus mendengarkan keluarga Su. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, anakku? Dia. Baiklah, jika Chuyen tidak bisa berada di sini, maka aku juga akan pergi. Semua orang ada di sini. Jangan banyak bicara, pergi. Keluarga Su benar-benar diberkati karena telah melahirkan putri yang cantik. Aku harus bilang, Nora Sukiki benar-benar sangat cantik memukau. Kiki adalah cucu perempuan keluarga Sukita. Jadi, ini Tuan So. Salam hormat saya. Kali ini keluarga Su akan melambung ke langit. Siapa ini? Aku suaminya. Bagaimana mungkin keluarga Su membawa mantan, menantu tak berguna mereka? Apa mereka tidak takut menyinggung Raja Neraka? Pergi, cepat pergi, untuk menghindari terlibat. Cuyan, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Aku mengatakan yang sebenarnya. Sebentar lagi, kamu sebaiknya berpura-pura bisu. Jika kamu merusak acara penting Kiki, aku tidak akan mengampunimu. Marsekal muda tiba. Saya berterima kasih kepada semua tamu terhormat atas kehadirannya. Perjamuan perayaan ini adalah perayaan Raja Neraka. Dan juga hari pernikahan Raja Neraka. Tuan Raja Neraka telah melayani Marsekal ini dalam kampanye selama bertahun-tahun, mencapai prestasi luar biasa. Marsekal ini sangat berterima kasih. Sekarang, semuanya, dengan tepuk tangan meriah, sambutlah pasangan pengantin baru ke atas panggung. Hei, apa cari mati? Kau mau mati? Jangan melibatkan keluarga Sukita. Cepat duduk, jangan biarkan Raja Neraka melihatmu. Duduk, Kiki. Kiki. Hel Kiki. Salam kepada Raja Neraka dan istri Raja Neraka. Dia sebenarnya adalah Raja Neraka. Kakak. Kiki, mulai hari ini. Kau adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Mulai sekarang, izinkan aku untuk menyayangi dan melindungimu. Maukah kau menikah denganku? Aku tahu,